Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ali Firmansyah dari Prodi Teknik Informatika Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menyelesaikan sebuah tugas dari mata kuliah Matematika Diskrit ya. Dan di sini saya akan menjelaskan sebuah pengantarnya saja tentang Matematika Diskrit. Langsung saja. Matematika diskrit adalah cabang matematika yang membahas segala sesuatu yang bersifat diskrit. Diskrit di sini artinya tidak saling berhubungan, lawan kata dari kontinu atau berkelanjutan. Objek yang dibahas dalam matematika diskrit seperti bilangan bulat, graf, atau kalimat logika tidak berubah secara kontinu, namun memiliki nilai yang tertentu dan terpisah. Beberapa hal yang dibahas dalam matematika ini adalah teori himpunan, teori kombinatorial, permutasi, relasi, fungsi, rekursif, teori graf, dan lain-lain. Matematika diskrit merupakan mata kuliah utama dan dasar untuk bidang ilmu komputer dan informatika. Mengapa kita perlu belajar matematika diskrit? Yang pertama, komputer atau digital beroperasi secara diskrit dengan unit terkecil yang disebut bit, binary digit. Yang kedua, dengan demikian baik struktur, rangkaian, dan juga operasi komputer dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep matematika diskrit. Selanjutnya, topik-topik yang dibahas atau dipelajari dalam matematika diskrit. Yang pertama, logika ya, logik atau penalaran. Yang kedua, teori himpunan. Yang ketiga, matriks. Yang keempat, relasi dan fungsi. Yang selanjutnya, induksi matematik. Selanjutnya, algoritma, teori bilangan bulat, barisan dan deret, teori grup dan ring, aljabar boolean, kombinatorial, teori peluang diskrit, fungsi pembangkit dan analisis rekurens. Selanjutnya, teori graf, kompleksitas algoritma, otomata, dan teori bahasa formal. Selanjutnya, struktur diskrit ya, struktur matematika abstrak yang digunakan menyajikan objek dan relasi antar objek, yang termasuk struktur diskrit. Yang pertama, himpunan. Yang kedua, relasi. Yang ketiga, permutasi dan kombinasi. Selanjutnya, yang keempat, graf. Yang kelima, pohon. Dan yang terakhir, finite state machine. Selanjutnya, contoh persoalan di dalam matematika diskrit. Yang pertama, berapa banyak kemungkinan jumlah password yang dapat dibuat dari 8 karakter? Bagaimana nomor ISBN sebuah buku divalidasi? Berapa banyak string biner yang panjangnya 8 bit yang mempunyai bit 1 sejumlah ganjil? Bagaimana menentukan lintasan terpendek dari suatu kota A ke kota B? Dan yang lainnya. Selanjutnya, mengapa mempelajari matematika diskrit? Ada beberapa alasan. Yang pertama, mengajarkan mahasiswa untuk berpikir secara matematis, mengerti argumen matematika, dan mampu membuat argumen matematika. Yang kedua, matematika diskrit memberikan landasan matematis untuk kuliah-kuliah lain di informatika, seperti algoritma, struktur data, basis data, otomata dan teori bahasa formal, jaringan komputer, keamanan komputer, sistem operasi, teknik kompilasi, dan sebagainya. Matematika diskrit adalah matematika yang khas informatika, karena itu sering juga orang bilang matematikanya orang informatika. Tujuan kuliah matematika diskrit adalah yang pertama, satu, penalaran matematika ya. Di sini maksudnya mampu membaca dan membentuk argumen matematika. Yang kedua, analisis kombinatorial. Maksudnya mampu menghitung atau mengenumerasi objek-objek ya. Yang selanjutnya, mampu bekerja dengan struktur diskrit. Lihat penjelasan sebelumnya. Mampu memecahkan persoalan dengan memspesifikasikan algoritmanya. Dan yang terakhir, mampu mengaplikasikan matematika diskrit pada hampir setiap area bidang studi dan mampu memodelkan persoalan dalam rangka problem solving skill. Pesan moral dari ini yaitu mahasiswa informatika harus memiliki pemahaman yang kuat dalam struktur diskrit agar tidak mendapat kesulitan dalam memahami kuliah-kuliah lainnya di informatika. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang pengantar
mata kuliah matematika diskrit. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.